Om Swastiastu. Sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Sukma dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang agama dan lingkungan. Nah, sahabat penyuluh, permasalahan tentang lingkungan menjadi hal yang serius bagi kita, di mana upaya pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan menjadi peran kita bersama. Nah, pada edisi Ngurte Pagi hari ini, kita sudah bersama dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Gede Praja Mahardika Sujana Putra SKM, dalam hal ini selaku praktisi peduli lingkungan. Dan yang kedua yaitu ada Bapak Ikadek Satria SAG MPDH, yaitu selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Oke Pak, gimana kabarnya Bapak-Bapak? Sehat ya? Nah, dalam edisi Ngurte kita kali ini yaitu akan membahas tentang agama dan lingkungan. Itu Pak, seperti yang kita ketahui bahwa agama dan lingkungan itu pasti akan terkait tentang perlindungan dari lingkungan, pelestarian lingkungan pasti terkait satu sama lain. Oke. Nah, dalam hal ini bagaimana upaya memadupadankan antara agama dan lingkungan agar kita bahas layak sebagai hal yang harmonis dalam masyarakat. Mungkin dari Bapak terlebih dahulu, Pak Praja. Terima kasih Ibu Sukma, dan terima kasih juga penyuluh lingkungan, penyuluh agama Kabupaten Buleleng yang memberikan ruang kepada kami untuk berbagi. Kalau kita berbicara lingkungan dengan agama, itu sebenarnya itu adalah menjadi nadinya. Lingkungan itu adalah agama itu sendiri, karena dari kita di dalam kandungan, dari keseharian kita, khususnya agama Hindu, itu sudah merefleksikan dirinya terhadap lingkungan gitu. Contohnya kalau kita bilang merefleksikan diri kita terhadap lingkungan, kita mengenal yang namanya tumpak ubuh itu. Tumpak warige, tumpak kandang. Itu sebenarnya bukan kita memuja pohon atau memuja hewan, tetapi itu sebagai bentuk pengingat kita untuk berterima kasih kepada mereka karena memberikan kita buah-buahan, penghidupan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berbicara daksine itu ada di sana kan ada kacang-kacangan dan semuanya. Di sanalah sumber bibit benih pangan kita sebenarnya. Gitu. Nah, tapi hari ini kan kita melupakan itu semua. Konsep-konsep Trihita Karana ini kita lupakan. Kalau di Hindu ada namanya konsep Trihita Karana. Kalau di Muslim kita mengenal wabi hanas wabi nalum, yang seperti itu. Ini kita lupakan. Nah, tugas kita sebagai anak muda, terus kita penggiat lingkungan, kita mengingatkan itu semua. Nah, kita berkolaborasi dengan penyuluh agama terkait lingkungan, karena kalau kita di lingkungan kita tidak berkolaborasi, kita tidak bisa, kita berjalan sendiri gitu. Harus ada kolaborasi ini sendiri. Kalau kita berjalan sendiri nggak enak gitu. Itu sih kalau kita berbicara lingkungan, itu sih. Pastinya antara lingkungan, agama maupun hal lainnya pasti saling berkaitan ya. Gitu, Pak. Nah, untuk selanjutnya mungkin pendapat dari Pak Kadek Satria. Sesungguhnya kalau kita bicara lingkungan ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa mandala urip atau alam semesta ini sesungguhnya ada korelasinya dengan kehidupan kita. Makanya ada bilang mikrokosmos badan kita, kemudian makrokosmos ya alam itu. Jadi harus ada keseimbangan antara bagaimana badan kita dengan bagaimana alam. Menjaga badan dengan baik sama dengan menjaga alam dengan baik.
Kalau kemudian kita lihat beberapa teks Sarasa Mustaya Sulka 7 misalnya mengatakan bahwa apa niking jadi jadme gawe yakan subuh karma. Jadi alam ini, tempat hidup ini adalah ladang dharma. Jadi kalau alam ini adalah ladang dharma, lalu kemudian perilaku kita tidak sesuai dengan tiga hal, memelihara, dan menjaga, lalu kemudian memuliakan, maka kemudian kita menjadi tidak seimbang. Jadi kalau kita menyakiti alam, airnya, maka ada persoalan pada darah kita. Kemudian menyakiti pertiwi, maka ada persoalan pada otot dan tulang kita. Kemudian menyakiti eksploitasi dan sebagainya, itu sama dengan menyakiti tubuh. Nah, dalam konteks ini sebenarnya benar yang disampaikan Pak Praja tadi, kita ini kaya konsep, tapi miskin aksi. Konsep kita Trihita Karana ideal sekali, itu diakui dunia malah kan. Jadi bagaimana hubungan kita ke Tuhan, hubungan kita ke manusia, hubungan kita ke alam. Tapi kalau kita lihat dari apa yang kita lakukan di Bali sebenarnya, ini kita sudah punya konsep yang tinggal action saja sebenarnya. Jadi berbagai tumpeng itu adalah memuja dan memuliakan. Bukan memuja hewan dan tumbuhannya, tetapi memuja para dewa yang memberikan kehidupan pada hewan dan tumbuhan. Manusia tidak bisa hidup kalau tanpa hewan dan tumbuhan. Nah, maka dari itu, keseimbangan antara manusia, hewan, tumbuhan itu perlu dijaga sekarang ini. Sama misalnya tentang air. Kita setiap hari berdoa memuja Dewi Gangga yang Maha Suci, tapi kita buang sampah di sungai. Nah, setiap hari kita Om Dirgayu Rastu memuja untuk panjang umur. Lalu makanan kita instan semua. Jadi kalau makanan instan, instan yang lain, junk food dan sebagainya, hidup kita instan. Nah, kalau zaman kita bisa cek kakek nenek kita yang dulu makannya sederhana dari alam, dia bisa bertahan umur panjang. Bahkan di dalam Tirta Yuga orang bisa bertahan hidup 10.000 tahun. Kenapa? Karena makannya di alam. Sekarang orang tertua di dunia itu makanannya sederhana, nggak ada dia junk food, tidak ada makanan-makanan yang instan, dan dia menjadi orang yang luar biasa dalam konteks usia dan kesehatan. Nah, kalau kita terus yang instan-instan saja, jangankan kita 100 tahun, 50 tahun itu asam uratnya udah tinggi. Artinya apa? Kita tidak berkorelasi antara perilaku kita beragama dengan konsep kita. Konsep kita memuliakan alam karena dari sana kehidupan kita. Tetapi yang kita lakukan justru menyakiti alam. Nah, niki kan ada disharmoni niki. Maka dari itu dalam ruang orde niki kita ingin mengajak, ayo kita untuk ingat kembali. Contoh misalnya sekarang kita alih fungsi lahan, Pak. Alih fungsi lahan yang dulu ada tumbuhan tinggi, misalnya kopi Jawa tinggi itu kan, pemegang air itu. Nah, kita berubah ke cengkeh, justru penyerap air. Bayangkan satu pohon cengkeh itu bisa mengekspos air sekian liter dalam sehari. Berapa air yang terkeringkan di bawah hanya untuk difotosintesis oleh cengkeh, walaupun hasil cengkeh lalu kemudian kita nikmati. Jadi kita jual cengkeh, kemudian beli air mineral. Nah, itu kan tidak masuk akal itu. Padahal air mineral itu sudah diciptakan oleh alam. Makanya sistem kehidupan kita sekarang itu berubah, tetapi jangan serta-merta perubahan itu terus kita ikuti. Harus juga difiltrasi bahwa kita punya konsep, lalu kemudian kita lakukan konsep itu agar supaya wujudnya ada agama hidup. Jangan label kita agama, tapi perilaku kita non agama. Gitu. Semua agama, tidak hanya Hindu, ya, semua agama, bahwa agama itu kedamaian. Bagaimana kita berbicara Om Santi, damai di dunia, damai di hati. Kalau kemudian udara kita tak damai, air kita nggak damai, makanan kita nggak damai. Jadi kita terus berdoa mengharap yang baik, tetapi perilaku kita banyak yang buruk. Ini yang perlu kita perbaiki sekarang. Pastinya ya, lingkungan kita di agama Hindu khususnya Pak sudah mengenal tentang ajaran tentang pelestarian lingkungan maupun kita sesama maupun dengan Sang Pencipta kan seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk di agama yang kita, apakah ada konsep dasar tentang agama itu untuk menjaga pelestarian? Sarwa Prani Hitangkara itu selalu kita kalau Trisandia bahasa Sarwa Prani Hitangkara.
Sarwa prani idangkara jelas agar semua hewan, tumbuhan, bukan hewan peliharaan sapi yang bermanfaat uang saja kita doakan, tapi tumbuh juga kita doakan. Maka kemudian sarwa prani semuanya, kemudian kita harapkan dia supaya baik. Dengan baiknya sarwa prani, maka baik juga yang kita konsumsi. Maka kemudian di dalam doa-doa kita juga sarwe bhawantu sukinah. Jadi supaya semua itu membuat kebaikan kepada kita. Kemudian Rigveda nyatakan madu watantayati madu kesaranti sindu wahamadwir nahasan sadihi. Jadi semoga semua memberikan rasa manis, tumbuhan, air, udara. Tetapi kalau itu kita eksploitasi, kemudian itu kita tidak jaga, dari mana manisnya akan datang? Maka persoalan-persoalan kita sekarang adalah agama dengan lingkungan, agama itu sebenarnya menjaga lingkungan itu agama. Jangan kemudian dibedakan, oh agama yang ini, kemudian menjaga lingkungan yang ini, tukang sampah yang ini, tukang ceramah yang ini, enggak, itu sama. Jadi agama is your action, agama itu perilaku. Jadi kalau perilaku kita sudah menyimpang dan singtai nyangka, singtai ngedasin tumbuh-tumbuhan di rumah kering, itu dengan kita menyirami tumbuhan, dia hidup baik, dia hasilkan oksigen baik untuk kita. Dengan kita menanam buah-buahan, dia berbuah, hasilnya baik, kita makan. Coba bayangkan kalau kemudian semua sarwa prani, tumbuh-tumbuhan misalnya, semua kita drop dengan pestisida, herbisida, fungisida, pokoknya sida-sida yang lain. Maka itu kemudian secara tidak langsung masuk dalam tubuh. Jadi ini menjadi tidak malu organik. Berperilakulah kemudian kita buruk karena pikiran kita diracuni oleh makanan itu. Bahwa kemudian sekarang kalau ada pertanyaan apakah manusia ini beragama atau tidak, karena uling makanan beragam peleh. Kesalahan ini karena kita memadu-madankan, selalu memberikan porsi yang berbeda antara agama dengan perilaku kita, termasuk kemudian ada etika lingkungan. Jadi land etik, jadi etik bumi itu mencanangkan bahwa bagaimana manusia membangun, memelihara, menjaga alam ini untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maka kemudian ada istilah tentang hewan-hewan misalnya. Jadi di Lontar Sundarigama dinyatakan nikah sarwa prani ngaraning prana. Betapa hebatnya semua hewan, tumbuhan menghasilkan yang baik, prana yang baik, kemudian itu dikonsumsi oleh manusia, maka manusia akan baik, baru bisa diauhu santi ramtali sagwam santi pritiwi santi rapah santi rosadaya santi. Kalau tidak begitu tidak bisa. Maka pertama kita mulai dari rumah dah. Perbaiki tumbuh-tumbuhan di rumah, perbaiki hewan peliharaan di rumah. Dari rumah dulu, baru kemudian kita ngembang ke yang lain. Kalau sekarang kita ngajakin orang untuk buang sampah dengan baik, bayangkan itu. Bayangkan begitu kita jatuhnya, orang buang sampah aja kita ajain. Padahal itu sudah etika hidup kan. Orang mau nanam pohon aja kita ajain, ayo beli pohon tanam. Nah persoalan hidup tak hidup itu urusan keluar. Yang penting kita melakukannya begitu. Bayangkan untuk nanam pohon kita ajain. Tapi etika hidup manusia hidup dulu, nebang satu nanamnya 5, motong satu memeliharanya banyak. Kalau sekarang motong satu nggak melihara, gitu. Nah artinya apa? Siapa yang salah? Jangan salahkan agama dalam porsi ini, tetapi human error kita yang keliru. Nah artinya agama belum kita lakukan. Dalam konteks inilah kemudian kita perlu diingatkan terus. Kenapa? Karena kita buta tuli sekarang. Asal coba sing ngasilang pising bakar runguang. Maka dari itu, selama kita mengganti unsur-unsur positif dengan cara yang negatif, selama itu kita nggak dapat hidup tentram. Ping telu yang melukat awai men bayi bedaki kegenggeran. Nah itu kunci agama, itu harus seimbang dengan lingkungan gitu. Betul. Pastinya untuk hal melestarikan lingkungan itu dari keluarga dulu. Ya. Dari diri sendiri. Kesadaran diri sendiri, kalau kita sudah sadar, pastinya yang lain juga akan mengikuti. When you transform yourself to the world will be transformed. Apapun kamu lakukan pada alam, alam akan merespon baik. Ya, itu betul. Dari konsep agama, mungkin dari pandangan Pak Fajar ini, bagaimana pandangan praktisi tentang peran agama untuk peduli dengan lingkungan ataupun menjaga lingkungan? Saya tidak bisa ngomong apa ya, karena sudah disampaikan begitu luas oleh beli
Satria. Beli Satria begitu. Jadi karena saya berkecimpung begitu, bergerak bersama dengan tidak hanya teori, apa yang tadi disampaikan oleh Beli Satria, kita memulai dari rumah kita dulu, baru kita keluar. Nah, itu memang benar adanya. Karena apapun sebelum kita memberikan contoh, kita harus menjadi contoh dulu. Nah, saya kebetulan saya punya baby 2 di rumah. Itu jadi saya di rumah itu mengedepankan sebuah demokrasi begitu, Satria. Jadi di awal saya kasih tahu kepada istri, saya tidak mau memakai pampers sekali pakai. Saya mau pakai pampers kain. Oke, kita gambling. Nah, akhirnya istrilah yang menang. Jadi kita pakai pampers sekali pakai. Tapi apa yang saya lakukan? Saya pisahkan pampers ini, saya olah menjadi pot. Jadi ini kan sebuah limbah yang tidak bisa diterurai. Ya, masalah ini. Jadi bagaimana kita, kalau kita hanya memikirkan saja tanpa kita bergerak, terus kita menyalahkan saja, permasalahan itu tidak akan pernah selesai. Tetapi sesungguhnya permasalahan itu adalah kita carikan solusi sederhananya. Nah, saya bersihkan, saya pisahkan jeli-jelinya ini saya tampung, terus saya masuk jeli-jelinya ini saya tampung, terus ini kita keringkan, jeli-jelinya ini saya buang kemana? Saya buanglah ke pohon-pohonan. Jadi di musim kemarau itu lumayan kita ngirit air kan begitu. Nah, ini sebagai pot, terus dicat bagus akhirnya. Saya tidak pernah berpikir, oh ini apakah nanti dijual, apakah nanti ini dibeli. Ya syukur-syukur kalau ada yang membeli, ya sudah. Kalau tidak, ya kita buat untuk pembibitan apa? Pembibitan pohon-pohon beringin, pohon-pohon pikus itu, bangsa-bangsa pikus nanti kita tanam di daerah-daerah kering yang begitu. Karena ke depan yang menjadi permasalahan kita ke depan bukan hanya sampah, tetapi menjadi permasalahan ke depan adalah krisis air bersih. Itu yang menjadi, kalau kita tidak merubah sikap kita, apa yang disampaikan oleh Beli Satria, itu akan menjadi permasalahan, fenomena. Karena kenapa? Di Hindu, 80% kita menggunakan air. Apalagi di kehidupan kita, tubuh kita ini sebagian besar air. Kita mampu tidak makan sehari, tetapi kita tidak mampu tidak minum air dalam sehari. Contohnya, kita tidak ada makanan gitu, kita minum air aja, bertahan hidup kita. Tetapi ketika kita makan, kamu tidak ada air, keselak, bisa mati kamu. Itu. Karena keselak itu harus ada air itu. Jadi, nah itu kalau kita konsep kita sehari-hari. Terus di rumah, saya mencoba membuat yang namanya biopori. Biopori artinya selesai sembahyang, canang-canang itu kita masukkan ke sana. Itu pertama pengelolaan air secara sederhana. Air hujan itu kita kembalikan ke tanah. Jadi kebetulan di rumah ada sumur, itu di samping sumur itu kedalamannya 1 meter dan jaraknya pun 1 meter, itu kita buatkan biopori. Itu memperbaiki air tanah atas, kedua kita menabung air hujan, ketiga pengelolaan kompos gitu. Jadi seperti itu. Nah, belakangan ini kalau kita berbicara perubahan iklim ini sudah nampak. Kalau kita bilang dari praktisi Hindu kita, ini sudah nampak. Karena kenapa? Kalau kita dulu mengenal yang namanya, mungkin Beli Satria tahu, yang namanya konsep pertanian kita adalah titi mangse. Kalau di Hindu itu namanya titi mangse, kalau bahasa kerennya sekarang permaculture begitu. Kalau bahasa Indonesianya tumpang sari, sebenarnya itu adalah sudah dari nenek moyang kita, dari leluhur-leluhur kita sudah mengajarkan kita
tentang filosofi budaya dan dikaitkan dengan agama. Makanya saya lebih senang dipanggil agama saya adalah ketika ditanya agamamu apa? Saya tidak pernah bilang saya agama Hindu. Tapi saya selalu bilang adalah agama Nusantara. Gitu. Karena lebih enak aja begitu. Dari kalau saya bilangnya kalau Hindu nanti ditanya macam-macam, saya tidak berkecimpung seperti yang tadi disampaikan oleh Beli Satria. Tadi saya begini ternyata ada kaitannya. Nah, artinya kita sebagai praktisi lingkungan dengan kita hubungkan dengan agama ini sudah ada, tinggal kita actionnya saja, itu aja. Misalnya kita fokuskan di mana, di Pura Jagatnata, kita fokuskan membuat biopori, membuat apa setelah Odalan, kita di sana membuat yang namanya ekoenzim begitu. Buah-buahan itu kan banyak, nggak mungkin kan kita makan, satu orang itu makan buah itu banyak, itu nggak mungkin, paling dibuang kulit itu. Kita buat ekoenzim dan itu bisa sebagai pengobatan, dan itu sudah ada apa namanya penelitiannya begitu. Jadi kalau kita ngomongin lingkungan itu sudah ada penelitiannya. Kalau biopori ditemukan oleh Prof Kamir dari IPB, itu yang menemukan. Kalau ekoenzim ditemukan oleh Prof Rasukon dari Thailand. Kalau plastik, pengelolaan plastik sederhana jadi batu bata ramah lingkungan ditemukan oleh Mr. Russell. Ini sebenarnya mereka ini menemukan ini kembali lagi, mereka membaca buku, membaca budaya. Subak kita ditemukan oleh almarhum, oleh dosen UNUD. Tapi saya dengar-dengar Subak itu akan dicabut katanya penghargaannya oleh UNESCO karena terkait kemarin water itu karena kebanyakan memakai apa namanya kimia katanya di Jatiluhur itu. Nah, kembali lagi kita salahnya siapa? Salah kita semua karena kita inginnya instan, yang seperti yang disampaikan oleh Beli Satria, kita inginnya instan. Contoh sederhana kita inginnya instan ya. Misalnya kita buat seguan. Acara Ben Aminggu begitu. Bejani nggak seguan. Oh. Ini betare belum gitu. Oh. Sampai di sana bohongan seguannya. Bagaimana kita mau mendapatkan rezeki? Oh, paman rezeki buah-buahan yang kita haturkan, buah-buahan yang tidak enak, buah-buahan yang artinya dari apa yang kita haturkan itu sudah terlihat kualitas kita. Oh, baju mewah, baju jadi ke pura saya nggak bercanang sari. Padahal kita di sana itu estetikanya adalah sembahyang ke sana bukan untuk pamer. Itu yang seringkali kita lupakan itu. Apa namanya? Misi betas kresek begitu. Ya syukur-syukurlah kemarin di Besakih itu kita sudah dilarang penggunaan tas kresek kan begitu. Jadi sebenarnya tetua-tetua kita lebih pintar daripada kita hari ini meduegin. Kalau orang Buleleng bilang meduegin kita hari ini. Itu sih. Kalau ini ya kita action sajalah gitu. Dari rumah tangga kita dulu lah. Jadi seperti itu tanggapan dari praktisi lingkungan, Pak ya. Ya. Nah, untuk langkah efektifnya untuk kedepannya bagaimana nih Pak? Mungkin dari Pak Satria gitu. Yang pertama, dia sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Praja tadi bahwa dalam rangka kemajuan ini nggak terbendung. Alam kita niki juga nggak bisa kita nak pun kronis tuh. Maka kemudian harus ada penguatan teknologi. Nah, sekarang alihkan dia bagaimana kita mengolah dia supaya bermanfaat kembali. Action nyata kita pertama kita harus melihat begini, bahwa alam ini sewaktu-waktu memiliki dua fungsi pada manusia secara agama. Dia akan menjadi santa rupa atau sebaliknya dia akan menjadi ugra rupa. Santa rupa semuanya memberikan kebaikan.
Kemudian ugra rupa sebaliknya, alam ini akan beringas, dia akan tidak nyaman dengan keberadaan kita. Dalam rangka menjaga santa rupa, maka ugra rupa harus ditekan. Nah, pija programnya asal menekan ugra rupa itu bagus. Lalu kemudian apapun program kita untuk meninggikan santa rupa. Nah, dia sepakat tadi juga tentang bagaimana hidroponik seperti sekarang, tumpang sari dan sebagainya. Minimal kita untuk membanten jumlah sing beli bunga itu dulu. Jadi artinya kita pelihara nanam bunga, kita pelihara bunga, kita petik bunga. Jadi agama itu menjadi perilaku. Kalau tadi bapaknya bilang, oh saya nggak mau disebut agama Hindu, saya disebut agama Nusantara. Saya lebih balik lagi, saya maunya disebut semuanya, tetapi yang lebih penting agama saya adalah agama perilaku. Jadi kalau perilaku saya sudah salah, kita sudah tidak berketuhanan. Artinya apa? Dalam konteks lingkungan, kita harus memelihara lingkungan dengan baik dengan cara kita. Jadi starting from ourselves, semua kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, action nyatanya seperti apa? Pemilahan sampah itu satu. Kemudian mencoba mendaur ulang. Sekarang kan sudah ada tuh membeli sampah dengan jadi sampah kita dibeli sama kelompok-kelompok yang peduli. Artinya kita tinggal bawa ke sana aja. Jangan setiap orang kemudian menjadi pengurus kelompok semuanya. Yang penting ingat ya lu nggak ngejang kan itu kuncinya. Kemudian yang kedua, kita harus secara sistematis untuk menyampaikan kepada generasi muda kita betapa pentingnya lingkungan itu dijaga untuk kehidupan kita. Jadi make good relationship between human to the environment. Jadi bagaimana dia menjaga lingkungannya untuk membuat dia baik. Nah, kalau kemudian kita selalu menyatakan lingkungan salah, kemudian selalu menyatakan udara yang salah, itu dimulai dari kita-kita. Maka kemudian generasi tua sekarang harus ditanamkan kepada generasi muda kita, anak cucu kita untuk membiasakan diri untuk memelihara alam, memelihara lingkungan. Jadi peliharalah tumbuhan yang baik di rumah, peliharalah hewan-hewan yang baik di rumah. Karena sarwa prani ini kemudian memberikan kebaikan kehidupan pada kita. Jadi dia akan menjadi santa rupa, bukan ke ugra rupa. Jadi misalnya air, kalau tadi depan kita kan krisis air nih. Buleleng lihat tuh sungai-sungainya banyak yang kering. Kita tidak bisa mengalirkan air ke situ, mau kita alirkan berapa tangki itu sungai nggak bisa mengalir. Karena itu alam yang harus bekerja. Maka menjaga tumbuh-tumbuhan besar, misalnya di seantero sempadan sungai. Jadi silahkan di sana untuk menanam pohon-pohon besar itu yang akan menjaga air, lalu kemudian dialirkan sedikit demi sedikit. Kalau kita lihat itu filosofi Gangga itu turun pertama kali itu ada di Ketu Wido Betara Siwur. Apa itu? Pegunungan. Jadi air hujan itu banyak di pegunungan, ditampung di sana, dan kecerit-kecerit tangan terus ke daratan. Jadi ini ngecerit abadi, itu ngecerit abadi, ini yang harus kita jaga gitu. Dalam rangka menjaga ini, tan wenang abacin, tidak boleh membuang kotoran di sungai. Tan wenang manyuh, tidak boleh raga kencing di sungai, apalagi membuang sampah. Jadi kalau apalagi membuang sampah Banten, jadi raga mau Banten berdoa. Berdoanya yang baik-baik pasti. Lalu kemudian sampah Banten entungan ketukade. Jadi kita mengalahkan doa kita sendiri. Jadi bagaimana kalau ide Sangyang Widi mungkin seperti kita berpikir tadi mintanya yang bagus, lalu sekarang perilakunya nggak bagus. Saya mau kasih yang mana? Ya sudah, ugra santa. Pada saat kamu perlu damai, kamu didamaikan. Pada saat kamu melakukan kesalahan, diluluh lantahkan. Maka kemudian banyak orang berdoa yang baik-baik, tetapi dia tidak mau untuk melakukan yang baik-baik. Ini persoalan kita yang perlu kita rubah, yang perlu kita sampaikan kepada umat bahwa kemudian agamamu adalah perilakumu. Jika membuang sampah di sungai tidak boleh, ya jangan membuang, diolahlah, dibawa ke TPA lah. Karena keterbatasan kita mungkin nggak bisa mengolah, ya sudah kirim ke TPA. Kalau kita seperti Bapak tadi bisa merubah, kalau saya kan lun-lun canang yang organik itu pertama mecah-cah. Kalau ada kesempatan dan waktu dan orang yang mengerjakan itu, kemudian kita taruh di Bonggol Cengkehe Pak, kemudian dari Pedaud.
Jadi jangan buang cengkeh, jangan buang kopi ini. Kemudian yang tidak bisa kita olah, kami tidak bisa mengolah plastik, itu kita jual sampah plastiknya kepada udah ada kelompok-kelompoknya itu. Jadi action nyata kita sekarang adalah bagaimana perilaku kita itu memuliakan. Jadi alam itu harus dijaga, harus dipelihara, harus dimuliakan. Jaga, lakukan. Memelihara, upayakan. Muliakan, doakan. Jadi tumpuk itu ya mendekatkan kita untuk memuja, memohonkan supaya sarwa prani idangkara. Tapi kalau doa kita sarwa prani idangkara lalu kemudian kita itu selalu mengeksploitasi, kan itu keliru. Ya. Nah, mungkin dalam rangka ngorde inilah kita berharap agar supaya ya kita semualah, bukan kita ke mereka saja, kita juga saya gitu. Jadi supaya kita mulai untuk kembali bangkit, menjadi terhormat dengan menjaga lingkungan yang baik, kan? Itu pendapat dari Pak Kadek Satria. Nah, untuk mungkin Pak Praja menambahkan langkah efektif yang bisa kita upayakan bersama, Pak. Nah, langkah efektif yang kita bisa upayakan bersama adalah Bali mempunyai peraturan Gubernur 47 dari sumber, pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, ini harus kita fokuskan dulu gitu. Artinya setiap kantor, setiap SKPD harus mempunyai pengelolaan sampahnya dari sumbernya. Tidak ini karena ini kantor lingkungan hidup. Nah, betul gak ini? Bukan seperti itu. Setiap orang, karena ini terkait peraturan. Karena kenapa terkait peraturan, kita sebagai orang yang akan memberikan contoh, kita harus mempunyai dulu di rumah tangga kita. Ini kantor ini kan anggap rumah tangga kita sendiri begitu. Nanti takutnya ketika kita, kalau saya misalnya di kantor begitu, Bapak sudah punya pengelolaan sampah begitu. Nah, ketika kita tidak punya, itu rasanya ditempeleng menyayat hati itu. Nah, itu harus kita di rumah tangga, misalnya di halaman ini karena banyak pohon buah-buahan begitu, ya bukalah betonnya sedikit begitu, betonnya buka barang buat biopori yang gede begitu. Terus ketika sampah-sampah daun, sampah canang masukkan aja ke sana. Itu buat dalamnya 1 meter atau 2 meter itu tidak bakalan penuh itu. Terus-terusan itu karena kompos ini kan engkes dia larut dia. Paling 1 minggu 2 minggu udah. Nah di pura-pura juga seperti itu. Kita ajak desa-desa adat ini. Ini kan ada anggarannya. Saya dulu waktu 2015 bersama teman-teman di Pemuda Peduli Lingkungan Bali bersama Bisuke di Gede Ganesha, itu kita mencoba membuat yang namanya penyuluh lingkungan desa Triwulu. Jadi setiap desa itu kita berikan dia materi-materi penyuluh lingkungan. Nah, gaji mereka dari mana? Dari APBD mereka. Tapi ya itu tidak digubris, ya udah. Nah, langkah kita ke depan adalah bagaimana pura-pura kita ini harus dibuatkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Canang-canangnya itu tidak lagi dikirim ke TPA, tetapi cukup dikelola di sana. Itu langkah kita ke depan. Mungkin ke depan kita akan kembali lagi galakkan biopori, 1000 biopori untuk di pura-pura. Karena waktu 2020-2019 itu kita donasikan pembuatan biopori itu lumayan bisa donasinya, karena warga Indonesia ini yang tidak pernah bisa hilang adalah, apalagi orang desa, itu adalah kemandirian, gotong royong, kesederhanaannya, kejujurannya. Ini tidak akan pernah bisa hilang meskipun benih mereka direkayasa, terus perilaku mereka dibenturkan dengan orang-orang kota. Ini yang tidak pernah bisa hilang dari orang-orang desa ini, yang tidak pernah bisa hilang dari agama perilaku ini.
kesederhanaan, kegotong royongan, kemandirian mereka dan kejujuran mereka. Itu tidak akan pernah bisa hilang. Itu sih dari kita, ya kami menunggu action saja gitu. Kapanpun dibutuhkan oleh teman-teman penyuluh agama, ya kami siap. Ya, Pak. Jadi itu perbincangan kita tentang agama dan lingkungan yang saling terkait. Mungkin sebelum kita menyelesaikan Hurte pagi ini, mungkin ada sedikit closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin dari Pak Satria. Okay. Closing statement saya, agama itu adalah perilaku. Marilah kita mencoba untuk memuja dengan memuliakan. Memuliakan Sarwa Prani, memelihara Sarwa Prani, berlaku baik itu sama dengan pemujaan. Jadi pemujaan bukan hanya dengan duduk memegang kemudian terisandia, tidak. Tapi perilaku menjaga dan memuliakan alam ini sama juga dengan memuja. Jadi kalau kita terus memuja dengan cara memuliakan, luar biasa alam kita ini akan menjadi baik. Jadi kesadaran mulai dari dalam diri, lalu kemudian kita tularkan kepada lingkungan kita. Itu saja. Mungkin dari Pak Praja. Baik, selama kita tidak ada ide-ide kreatif dan inovatif, di sanalah polusi itu akan timbul. Dan jangan kita selalu memulai langkah-langkah besar, tapi kita harus memulai dari langkah-langkah kecil. Salam lestari, rahayu, kemanapun. Dia sahabat penyuluh, agama dan lingkungan pastinya sangat saling terkait. Agama mengajarkan kita untuk selalu menjaga lingkungan, dan pastinya dengan cara kita menjaga lingkungan sama dengan kita memuliakan, yaitu dari penciptaan Tuhan itu sendiri. Sahabat penyuluh, mari kita jaga lingkungan dimulai dari diri kita sendiri, karena sesungguhnya baik dalam diri kita sendiri akan berpengaruh ke orang lain. Oke sahabat penyuluh, demikian yang bisa kita bincangkan di edisi Ngoto Pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber sudah memberikan pemahaman hari ini, dan kami tutup dengan Parame Santi. Oh, Santi. Santi.